Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 22 ayat 10 sampai ke 13. Judul perikopnya adalah tentang peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Renungan pagi ini saya beri judul Menyiasati Keadilan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Saudara yang terkasih, bulan-bulan yang lalu kita sudah belajar beberapa kali tentang perkataan sumpah. Baik melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kebaktian umum ataupun dalam beberapa episode Spiritual Life yang telah lalu. Pada dasarnya mengenai perkataan sumpah ini, Allah menghendaki agar setiap umatnya berkata benar dan jujur, tanpa bermaksud untuk berbohong atau menipu sesama. Seringkali sumpah diucapkan karena adanya ketidakpercayaan di antara seorang dengan orang yang lainnya. Nah, dalam kehidupan orang percaya, sumpah sebenarnya tidak diperlukan apabila setiap orang senantiasa berkata jujur dan benar. Setiap orang yang dikenal jujur tidak perlu memberikan penekanan atau jaminan apapun akan kejujurannya. Perkataannya telah dapat dipegang dan dipercaya. Nah, dalam bagian perikop yang kita baca dari Keluaran 22 ayat 10 dan sampai 13 tadi, kita kembali menemukan praktek sumpah sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Khususnya dalam ayat itu adalah berkaitan dengan hewan titipan yang hilang, terluka, atau mati. Sementara tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian yang sesungguhnya. Menarik sekali. Dalam kondisi seperti itu ternyata sumpah dapat digunakan sebagai jalan mencari keadilan. Dengan bersumpah di hadapan Allah, orang yang sama-sama tidak tahu itu mempercayakan kepada Allah sebagai saksi yang telah melihat seluruh kejadian yang sebenarnya dengan utuh. Mereka mempercayakan ketulusan dan kejujuran diri mereka masing-masing dan prasangka mereka masing-masing di hadapan Allah. Setelah bersumpah, maka persoalan mereka dianggap telah selesai. Mereka percaya tangan Allah lah yang selanjutnya akan bekerja menegakkan keadilan atas ketulusan hidup mereka masing-masing. Sumpah yang mereka lakukan adalah bentuk pengakuan akan kemahatauan Allah sebagai saksi utama dari segala peristiwa yang tersembunyi di mata manusia. Dan itu adalah bentuk pengakuan akan keadilan Allah sebagai hakim agung yang dapat mengadili hal-hal yang tersembunyi di antara mereka. Saat umat Tuhan bersumpah dan berkata jujur di hadapannya, itu mencerminkan keyakinan dan iman mereka bahwa Allah adalah saksi yang maha melihat segala sesuatu. Allah hakimnya agung dan suci yang keadilannya dapat menjadi sandaran dan dapat diharapkan oleh manusia. Allah sebagai hakim yang maha adil akan menyatakan keadilannya, menghukum yang bersalah dan membela yang benar. Saudara, Allah yang dahulu dipercayai oleh umat Israel sebagai Allah yang maha adil itu adalah Allah yang tetap tidak berubah sampai sekarang. Dia akan tetap menghakimi manusia dengan adil. Sayangnya dalam masyarakat modern banyak manusia yang berhalusinasi. Mereka percaya bahwa keadilan hanya ada dalam sistem hukum negara saja atau sistem hukum dunia. Mereka mengabaikan keadilan yang sejati dari Allah. Dianggapnya Allah tidak lagi terlibat dalam mengadili umat manusia. Akibatnya, ketika hukum dunia dapat dimanipulasi, mereka merasa bahwa mereka telah luput dari pengadilan. Seolah-olah tidak ada lagi pengadilan lain yang dapat menjerat kejahatan mereka. Namun saudara, Allah adalah hakim atas seluruh alam semesta sepanjang masa. Tidak ada seorang pun dapat melarikan diri dari pengadilannya.
Tidak ada seorang pun yang dapat meloloskan diri dari penghakiman Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menipu Allah. Harapan untuk menghindari keadilan Allah adalah semu dan sia-sia. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran dan ketulusan. Dan jika kita sedang mengalami ketidakadilan, kita juga bisa bersandar sepenuhnya kepadanya. Percayalah, keadilan Allah tetap berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Ini adalah berita sukacita bagi Anda yang sedang mengalami diperlakukan tidak adil oleh sesama. Tapi ini juga adalah berita tentang teguran dan nasihat bagi saudara yang sedang berpikir untuk berlaku curang di hadapan Allah. Masih ada kesempatan bagi saudara untuk segera berbalik kepada kehendak Allah. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa memohonkan agar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang maha kasih, maha melihat, maha adil, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Jika ada Tuhan dalam hati kecil kami Tuhan, niatan-niatan buruk Tuhan dalam hati kami untuk mencurangi umat-Mu Tuhan, kami mohonkan ampun Tuhan. Pagi hari ini kami ditegur oleh Engkau, kami diperingati oleh Engkau, kami diingatkan oleh Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, itu adalah bentuk kasih-Mu, bentuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Dan jika pagi hari ini Tuhan, kami juga merasa diperlakukan tidak adil, kami percaya Allah akan menopang kami, Allah akan membimbing kami, Allah akan menolong kami, Allah akan menjagai kami Tuhan. Keadilan-Mu tidak ada seorang pun dapat mematahkannya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau terus menolong kami, kehidupan kami Tuhan yang lemah ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan, menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas saudara hari ini. Kiranya keadilan dari Allah Tritunggal senantiasa melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.